kalau kuasa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muqa'a wa tasliyah. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Masih di bulan Sya'ban, sudah mulai kita memasuki akhir dari bulan Sya'ban, yang mana pada akhirnya kita akan memasuki bulan mulia, yakni bulan Ramadan. Maka patut kita bersyukur karena kita hadir di masjid yang kita cintai ini, karena nikmat yang telah Allah berikan berupa nikmat iman dan nikmat sehat. Dengan dua nikmat itu pula lah kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Mungkin pada hari ini ada saudara kita, kerabat kita yang imannya kuat, yang imannya sehat, tapi kondisi fisiknya sedang sakit, maka tidak bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Pun begitu sebaliknya, ada saudara kerabat kita yang hari ini fisiknya sehat, staminanya kuat, tapi imannya sedang sakit, maka tidak pula hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Maka patut kita syukuri hadirnya kita di masjid ini, berarti Allah berikan nikmat iman, nikmat sehat. Mudah-mudahan dengan ibadah kita di masjid ini berarti kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terus menambah nikmatnya untuk kita. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita yang ada di rumah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat untuk pribadi khatib dan kita semua yang hadir, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi, dengan kita terus menjalankan perintah Allah dan terus kita berusaha meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, di kesempatan yang singkat kali ini khatib ingin merenungi tentang Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Kenapa sering dikatakan atau didoakan bahwasanya Rajab dan Sya'ban adalah gerbang masuknya Ramadan? Maka kita kupas walaupun dengan waktu yang amat sederhana. Pertama, bulan Rajab. Rajab ini identik dengan solat. Perintah solat pertama kali Allah berikan kepada Nabi Muhammad pada malam 27 Rajab, ketika Rasul diangkat oleh Allah, diperjalankan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di malam itu Rasul diangkat oleh Allah, diperjalankan untuk mendapatkan perintah solat. Maka solat ini amat sangat luar biasa. Satu ketika ada seorang datang ke tempat saya di majlis zikir Hudurul Qalbi. Ustadz, saya ini solatnya rajin, saya ini solatnya nggak pernah tertinggal, bahkan solat saya berjamaah Ustadz, bahkan paling depan setelah imam. Katanya solat bisa mencegah perbuatan keji munkar Ustaz. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Tapi kenapa Ustaz ketika saya solat, rajin solat,
selesai sholat maksiat yang saya biasa jalani berat untuk saya tinggalkan Ustaz. Katanya orang yang rajin sholat, maka sholatnya akan menjaga dia dari fahsya dan munkar. Tapi kenapa banyak orang sholat tapi masih berjudi? Banyak orang rajin sholat tapi masih minum minuman keras. Banyak orang sholat tapi dia masih berzina. Al-Quran tidak akan pernah bohong. Al-Quran tidak akan pernah salah, karena Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yang diucapkan, yang dilakukan adalah wahyu yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Berarti ayat ini tidak akan salah. Berarti maknanya, pengertiannya, tafsirannya yang mungkin kita tidak memahami secara utuh. Pertama, sholat itu perintahnya bukan dikerjakan, bukan hanya dikerjakan, tapi didirikan. Ayatnya bukan i'malis sholah, if'alis sholah, tapi aqimis sholah. Aqimis sholah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat. Apa bedanya mengerjakan dengan mendirikan? Jika kita mengerjakan sholat, maka pertama sholat itu akan merasa terpaksa kita lakukan. Yang kedua, kita sholat masuk waktu zuhur, kita ambil air wudhu, lalu kita masuk masjid, kita takbir sampai salam. Selesai salam, selesai, tidak ada urusan dengan sholat kita. Maka itu yang namanya mengerjakan. Tapi kalau mendirikan, ketika waktu sholat belum datang, kita rindu akan datangnya waktu sholat, karena disitulah waktunya kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Disitulah waktunya kita bisa merenung atas dosa dan khilaf kita. Disitulah kita bisa mensyukuri nikmat rezeki yang Allah beri. Lalu ketika azan memanggil, kita ambil air wudhu, kita wudhu dengan penuh khusyuk, kita basuh muka, hati kita yang adem, kita basuh seluruh anggota wudhu, lalu kita masuk masjid, kita takbir Allahu Akbar. Kalau mendirikan sholat, ketika dimulai dengan takbir saja, dia sudah melupakan dunia. Allahu Akbar, Allah yang besar, semua kecil, masalah kecil, pekerjaan, jabatan, harta dan kekayaan, semua kecil. Ketika menghadap Allah, Allahu Akbar. Lalu setelah sholat, setelah salam, amalan sholat dipakai di luar sholat. Itulah mendirikan sholat. Maka kata Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 35, Allah menyindir. Ada dua tafsir. Yang pertama, wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Sesungguhnya orang yang sholat di depan Ka'bah itu mereka tidak sholat, kata Allah. Wa ma kana sholatuhum, mereka enggak sholat walaupun mereka sholat di depan Ka'bah. Bayangkan, sholat di depan Ka'bah, jangan sholatnya, doanya, zikirnya mustajabah, apalagi sholatnya. Tapi Allah menyindir orang sholat di depan Ka'bah, tidak diterima sholatnya. Illa muka'aw wa tasdiyah, mereka hanya bertepuk dan bersiul. Bacaan sholatnya dianggap oleh Allah sebagai siulan. Gerakan sholatnya dianggap oleh Allah sebagai tepukan. Dia tidak dapat apa-apa, hanya tepukan dan siulan, bacaan dan gerakan sholatnya. Maka sholat yang kita lakukan di bulan Rajab, kita sering mengadakan Isra Mi'raj di masjid, di musola, tablik akbar tentang kajian Isra Mi'raj, kajian sholat. Maka perbaiki sholat kita untuk menuju gerbang Ramadan, karena di Ramadan kita akan melaksanakan banyak sholat. Jangan sholat wajib yang kita lakukan, sholat sunnah kita lakukan berjamaah pada bulan Ramadan. Maka perbaiki sholat. Sholat harus lengkap 3 faktor, baru kita akan mendapatkan kehusyuan sholat.
Solat harus lengkap 3 aspek, baru kita akan diterima. Aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena ada ujung ayatnya yang kadang tidak dibaca. Apa? Aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Dan ingat kepada Allah, itu yang paling besar. Jadi syarat solat pertama qauli, bacaan solat kita perbaiki, tahsinul Qur'annya kita perbaiki. Bahkan kalau bisa bacaan solat kita tahu maknanya, agar ketika kita solat pikiran kita tidak kemana-mana. Lalu setelah bacaan solatnya kita perbaiki, fi'lun, gerakan solatnya jangan terburu-buru. Apalagi nanti bulan Ramadan tarawih, diberikan 23 rakaat, tidak ada napas dia imamnya. Ini yang terjadi kebanyakan kita. Padahal solat tarawih artinya solat istirahat. Solat istirahat, tidak terburu-buru, santai. Mau 11, mau 23, mangga silakan. Yang paling penting solat kita tidak diburu-buru. Karena solat kita komunikasi dengan Allah. Fi'liyah, gerakan. Seorang sahabat pernah masuk masjid lalu solat. Rasul ada di pinggiran, di pojokan sedang baca Quran, sedang berzikir. Lalu sahabat ini selesai salam menghadap Rasul, cium tangan Rasul. Lalu Rasul mengatakan, as-sholat, solat kembali, solat kembali, ulang lagi solat. Lalu dia mengulang lagi sampai 3 kali. Akhirnya setelah 3 kali dia mengatakan, ya Rasul, saya sudah berusaha solat dengan khusyuk. Apa yang Rasul bilang? Gerakanmu terlalu cepat. Bacaanmu bagus, tapi gerakanmu terlalu cepat. Akhirnya pikiranmu kemana-mana. Karena syarat yang ketiga adalah qalbun, hati, pikiran harus fokus ke dalam solatnya. Makanya kita harus tahu maknanya. Ketika kita ruku, kita subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita tahu apa yang kita baca, kita tahu makna yang kita baca. Maka ketika qalbi, hati kita ikut solat, maka ini yang akan digariskan dari Allah dalam Al-Quran. Aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'il wal munkar wala dzikrullahi akbar. Ingat kepada Allah, itu yang paling besar. Hatinya ingat kepada Allah. Inilah Rajab. Maka perbaiki solat kita di bulan Rajab kemarin untuk menuju gerbang Ramadan. Yang kedua, masuk ke dalam bulan Sya'ban. Maka kita buka surat Al-Hujurat ayat 13. Karena Sya'ban ada diceritakan dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kalian aku ciptakan, kata Allah, dari laki dan perempuan. Artinya kita ini manusia diciptakan dari satu bibit, yaitu yang namanya ayah dan ibu. Kalau kita mau terus ke atas, kita diciptakan oleh Allah dari satu bibit, yaitu Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Maka ketika aku ciptakan kalian dari satu bibit, lalu aku jadikan kalian syu'uban. Artinya apa? Berkelompok, berbangsa, bersuku. Syu'uban wa qabail, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Syu'ub artinya Sya'ban. Maka bulan Sya'ban, di mana bulan yang terjadi berbanyak pendapat, ide, dan banyak hal yang terjadi di bulan Sya'ban adalah keributan, beda pendapat. Ini yang terjadi bulan Sya'ban. Maka Allah mengingatkan kita, jangan pada ribut di bulan Sya'ban. Li ta'arufu, kalian semua saudara. Awalnya kita masing-masing punya kelompok, masing-masing punya pilihan. Tapi ketika pilihan kita kalah, maka kita tidak terima. Ketika pilihan kita menang, kita jumawa. Maka bulan Sya'ban, lupakan itu. Bulan Sya'ban, kita tinggalkan perbedaan itu. Bulan Sya'ban, kita ingat
bahwasanya kita diciptakan oleh Allah dari bibit yang sama, lita'arofu, untuk saling mengenal, untuk saling bersaudara, untuk saling berukun dan damai. Hadirin yang dirahmati Allah, kadang kita tidak tahu bahwasanya orang yang ribut dengan kita adalah saudara satu nasab dengan kita, tapi perbedaan pendapat, perbedaan pilihan kadang menjadi permusuhan. Maka kalau kita mau masuk ke gerbang yang mulia bulan Ramadan, kuatkan tali persaudaraan kita di bulan Sya'ban. Makanya Rasul paling banyak puasa di bulan Sya'ban dibandingin puasa yang lain. Setelah bulan Ramadan, Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Artinya apa puasa? Artinya menahan hawa nafsu. Maka yang tadinya sudah tidak berangkulan, marilah kita merangkul kembali sahabat kita. Yang tadinya tidak bersalaman, ayolah kita bersalaman kembali dengan saudara-saudara kerabat kita. Apa yang sudah terjadi, kontestasi politik apapun, itu semua sudah kita jalani. Yang paling utama sekarang adalah kita jalin persaudaraan kembali agar kita masuk di bulan mulia, di bulan Ramadan dengan hati yang lapang. Yang ketiga, yang terakhir, ketika Rajab mengingatkan kita tentang sholat untuk menyambut Ramadan, ketika Sya'ban mengingatkan kita akan persatuan, akan ta'aruf, akan puasa, maka di bulan Ramadan ditambah satu hal yang bermakna. Apa? Yaitu berbentuk sosial. Di situ ada yang namanya zakat fitrah, di situ ada yang namanya zakat mal, di situ ada yang namanya infak dan sodakoh. Itu bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, di khotib kali ini, di Jumat kali ini, hikmah yang bisa kita petik, yang pertama, perbaiki sholat kita. Yang kedua, perbaiki hubungan silaturahim kita dan perbaiki puasa kita. Dan yang ketiganya, yang terakhir, kita kuatkan infak kita, sedekah kita. Kita latih di bulan Sya'ban ini agar di bulan Ramadan nanti kita terbiasa untuk bersedekah. Maka mudah-mudahan di khutbah yang sangat singkat ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan keberkahan, rezeki kita, kesehatan kita, keluarga kita, agar nantinya ketika masuk Ramadan, gerbang Ramadan masuk, maka kita disiapkan fisik kita, tenaga kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di ujung ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita mencari ketakwaan kita kepada Allah, kita mencari takwa kita yang akan diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang bisa menyelesaikan puasanya dengan imanan wahtisaban. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam Ramadan, mudah-mudahan kita bisa menjalani ibadah Ramadan dengan baik, dan mudah-mudahan kita bisa mengakhiri Ramadan dengan amal yang sempurna dan mendapatkan kebaikan di Ramadan, dan kita diampuni dosa kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فيا أيها الهادرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر أقم الصلاة. Alhamdulillah sudah selesai tugas di Kementerian Koperasi. Nah, ini masjid Kementerian Koperasi. Nah, ini Anda sedang ikhtiar. Nah, ini di Kementerian Koperasi sedang dagang minyak Al-Hikmah. Sedang menunggu jamaah sekitar 2000 jamaah lantai bawah dan atas, mudah-mudahan berkah dilancarkan, amin ya Allah ya Rabbal. Ini sejam lagi, 2 jam lagi standby lahiran asal telepon ayah. Iya. Tadi yang misalkan saya tadi kemarin cuma 45 menit. Tadi ayah ini dulu buat candu ya. kalau ada sih pengennya yang nginep aja nggak apa-apa sih sampai ya. Nah, kalau sekarang sih ayah nginep. Saya sekarang nginep. Menangkan aku juga seneng kita mah ya sampai lahiran. Cuma kagak yang takut agung aja. Lagi nanti ya kalau aku udah pegang agung, ayah mah mesti nginep dulu lah. Bulan puasa sih sekarang ayah standby. Kalau lebihnya dong video. Jedanya lama banget kameranya nih. Udah minta ganti HP nih. Baru kelar makan, tadi telat ngevideo. Tuh. Itu namanya rezeki tuh. Jarang-jarang mampir, sekali mampir dapat makan. Aduh. Lama tak nampak di kamera itu. Tempatnya Ibu Bendahara. Bendahara Masjid Gadok Raya. Mantap jiwa. Hamil istri. Kalau kuasa Allah